Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Sobat-sobat sosiologi, sobat-sobat pensos, dan teman-teman semuanya yang menonton video ini. Tergantung kapan kalian nontonnya. Balas aja sapaannya yang selamat pagi atau selamat siang, selamat malam, selamat sore. Dan ya kalian juga bisa nonton video ini sambil ngapain kek? Ngopi, makan, ngobrol, atau mungkin ditinggal tidur juga nggak apa-apa. Oke, kenalan dulu kali ya. Saya siapa sih? Gitu. Nama saya adalah Muhammad Akbar Putra Permana. Di sini saya adalah sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Dan kebetulan pada kesempatan hidup saya kali ini, saya mendapatkan program studi atau jurusan pendidikan sosiologi. Nah, tujuan saya bikin video ini tuh apa sih? Kayak, ngapain bikin video ini capek-capek gitu? Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menambah pengetahuan teman-teman yang menonton dan menginformasikan hal-hal yang mungkin sekiranya teman-teman belum tahu, dan ini juga jadi wadah belajar buat saya bagaimana cara menyampaikan informasi materi, dan ya pokoknya kita sama-sama belajar. Nah, tapi apa sih yang mau saya bahas di video ini? Apa sih yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua? Tidak lain tidak bukan karena kok jurusan saya sosiologi, jadi saya harus membahas sosiologi. Saya kan membahas sosiologi hari ini, teman-teman. Kebanyakan orang-orang tuh lebih tahu psikologi ya daripada sosiologi, padahal ya sebenarnya satu rumpun sih, cuma ya emang orang-orang tuh lebih apa ya, lebih suka berfokus pada satu individu gitu. Nah, kalau psikologi itu kan membahasnya tentang psikis atau ya jiwa dari individu itu tersendiri ya. Tapi kalau sosiologi, nah kita masuk dalam umum dulu nih. Kalau sosiologi itu dari pelajaran SMA ya, itu berasal dari dua kata, sosio sama logos. Yang mana sosios ini artinya teman, logos ini artinya ilmu. Tapi bukan berarti kita membahas ilmu pertemanan, tapi kita membahas tentang hubungan, interaksi, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, seperti itu. Ini sebelum maaf banget nih, pencahayaannya agak seadanya ya, grafiknya juga seadanya banget nih, kayak film-film jadul emang dari kamera laptopnya begini. Anyway, tadi ya intinya sosiologi itu membahas tentang gimana tindakan-tindakan masyarakat gitu, kayak kita membahas masyarakat gitu secara luas, kayak kenapa mereka bertindak seperti ini, kenapa mereka bisa begitu. Tapi kita juga nggak lepas dari pembahasan individu, kita juga bisa ya ngomongin individu dari segi latar belakang atau hal-hal lainnya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu tujuan belajar sosiologi itu buat apa gitu. Nah, tujuan belajar sosiologi itu berupaya untuk mengungkap bagaimana berbagai elemen sosial seperti budaya, agama, pendidikan, dan ekonomi mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kita akan membahas kenapa hal ini nih bisa mempengaruhi masyarakat dalam berperilaku gitu. Ya intinya masyarakat lah. Jadi nggak cuma bahas individu aja. Lebih luas lah ya sosiologi. Nah, tapi sebelum masuk lagi ya, bridging lagi. Sebelum masuk lagi ke dalam materi yang lebih dalam, kita perlu tahu sejarah dari sosiologi itu sendiri. Sosiologi itu dari mana sih? Nah, tentunya kita perlu menyebutkan yang namanya tokoh-tokoh sosiologi gitu, karena ya sosiologi tidak lepas dari teori dan tokoh-tokoh beliau-beliau ini. Tokoh yang pertama akan saya bahas tentu adalah bapak dari sosiologi itu sendiri, Bapak Auguste Comte. Beliau ini adalah filosof Prancis yang memperkenalkan istilah sosiologi pada abad ke-19. Nah, Comte ini nih percaya bahwa ilmu sosial harus dipelajari dengan cara ilmiah dan mengembangkan eh, dasar bahwa ilmu ini itu berdasarkan bukti empiris. Bukti empiris itu yang kayak mana? Bukti empiris itu bisa apa ya, dirasakan dan ya pokoknya terasa lah gitu, bener ada nyatanya gitu. Kita bisa yang namanya membuktikan bahwa ini nih nyata gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngomong. Nah, gimana cara kita mendapatkan bukti empiris? Tentu kita perlu pengamatan dan eksperimen. Terus tokoh selanjutnya yang akan kita bahas adalah Emir Durkheim. Emir Durkheim ini menganggap masyarakat sebagai entitas yang terdiri dari berbagai bagian yang mereka ini punya fungsi masing-masing untuk menjaga stabilitas. Untuk contohnya nanti nanti kita akan bahas. Nah, untuk tokoh selanjutnya ada Karl Marx. Karl Marx ini terkenal dalam dua hal, yang yaitu teori ekonomi dia yang eh,
borjuis sama proletar. Pokoknya beliau ini mengkritisi tentang komunisme, tapi beliau juga lebih terkenal dengan teori konflik. Teori konflik itu kayak mana? Nanti dibahas lah. Lanjut kita bahas tokoh-tokohnya dulu. Lalu selanjutnya ada Max Weber. Max Weber ini dia memperkenalkan konsep Verstehen atau pemahaman yang mendalam terhadap tindakan sosial. Caranya tuh dengan melihat sudut pandang individu. Jadi ini maksudnya kayak kita melihat tindakan sosial nih jangan langsung ngejudge gitu. Bisa sih langsung ngejudge, cuma lebih baik ketika kita melihat tindakan sosial, kita tuh harus tahu gitu. Kenapa mereka melakukan tindakan ini? Kenapa mereka bisa sampai berpikir untuk melakukan tindakan seperti ini? Contoh sederhananya, misal demo. Kenapa sih orang-orang tuh demo? Jadi kita cari tahu kenapa demo. Oh, karena pemerintah atau ya para perwakilan rakyat itu tidak mendengarkan aspirasi aspirasi kita secara baik, secara mendalam. Jadi kita perlu untuk demo biar kita bisa menyampaikan aspirasi lebih dekat. Nah, kita juga perlu tahu nih aspirasi apa yang dimaksud nih. Hal-hal apa yang sebenarnya di demo gitu, aspirasi bagian mana yang di demo itu juga harus dicari. Jadi nggak semena-mena kita cuma bisa meraba-raba kayak ah ini demo karena gini 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 gitu. Jadi kita harus emang agak dalam lah meresearchnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasar dalam sosiologi. Konsep-konsep dasar dalam sosiologi itu yang pertama ada struktur sosial. Ini nih adalah pola hubungan antara individu dalam suatu masyarakat. Ini nih menciptakan yang namanya hierarki, yaitu kayak tingkat kekuasaan, status atau kelas sosial, sama peran sosial. Ini contoh dekatnya mungkin ada di organisasi sekolah yang kayak OSIS. Yang mana OSIS ini kan ada porsinya tersendiri, ada jabatan tersendiri kayak ketua, wakil, sekretaris, bendahara, sama bawahan-bawahannya sekbid. Sekbid 1 sampai berapa? Sampai 10 mungkin kalau tahun sekarang tuh. Intinya ya mereka eh, melakukan pola hubungan yang mana sesuai peran gitu. Ketua mungkin memerintah, terus kayak melihat bagaimana perkembangan anggotanya, bagaimana kesusahan anggotanya, siapa tahu bisa dibantu. Ya pokoknya struktur lah kayak bagan gitu. Nah, selanjutnya ada norma dan nilai sosial. Norma itu kurang lebih kayak aturan atau harapan tentang bagaimana orang-orang atau individu itu harus berperilaku dalam situasi tertentu. Kayak misal, eh, gimana kita berperilaku ketika kita sedang berduka gitu. Kalau berduka kan pasti kita, misal ada orang yang meninggal, nah keluarganya ini tentu harus istilahnya apa ya? Ya kita betul berduka lah gitu kayak kita kami turut berduka cita semoga beliau yang meninggal bisa masuk surga gitu kan. Nah itu contoh kecilnya aja gitu. Terus sama nilai, nilai itu prinsip yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. eh Intinya nilai itu tuh kayak apa ya? Sebuah penilaian gitu kayak apa yang didapat dari melakukan suatu hal gitu kayak tadi misal kita berduka cita nilai yang akan kita dapat adalah wah orang ini sangat berempati ya karena dia tahu situasi dia bisa mengerti kalau kita lagi berduka jadi kita harus tetap berduka dan mendoakan orang yang sedang terkena musibah. Nah terus selanjutnya ada institusi sosial. Institusi ini enggak semena-mena kayak institusi MPR, DPR saja, tapi bentuknya ada macam-macam kayak di keluarga, ekonomi, pendidikan, sama agama gitu. Ini kayak apa ya? Contohnya tuh pendidikan formal di sekolah itu kan mengajarkan keterampilan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi ya kita berpendidikan pasti ada tujuannya lah. Kita mau sukses, kita mau berguna bagi masyarakat, yang mana pasti akan ada keuntungan sendiri buat kita. Entah itu bentuknya, entah uang, entah ini penilaian gitu. Kadang kalau penilaian orang bagus ke kita kan kita juga dapat validasi bahwa kita ini orang baik gitu. Jadi enak gitu lah. Nah, lalu konsep selanjutnya ada perubahan sosial. Perubahan sosial ini mencakup pergeseran dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Perubahan ini banyak jenisnya ya, tapi mungkin yang kerasa dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah teknologi. Teknologi ya. Saya adalah Gen Z. Kebetulan gen yang sering dibilang
lemah gitu, kayak dikit-dikit curhat, dikit-dikit ngedown, dikit-dikit ke psikolog. Padahal sebenarnya saya saat kecil juga masih merasakan yang namanya main gundu, main benteng, main polisi maling, main banyak hal lah. Waktu saya SD itu belum mengenal teknologi gitu, walaupun udah ada ya, tapi belum terlalu dekat gitu karena ya zaman SD kita masih nyari jawaban tuh nanya teman, nanya orang tua, apalagi bapak saya guru ya, almarhum bapak saya itu kebetulan guru yang mana ada tantangan tersendiri dalam menanyakan materi. Jadi nggak semena-mena bisa dapat langsung jawaban, tapi ya dipaksa untuk mengerti dulu gitu. Nah, sedangkan karena dengan berkembangnya teknologi, kita bisa lebih mudah untuk mencari jawaban, informasi, tinggal nyari gitu. Kayak satu tambah satu pakai kalkulator, atau kalau kita mau penasaran berapa periode presiden menjabat, bisa kita cari di Google. Dan ya sekarang juga banyak pembelajaran yang udah mengharuskan menggunakan teknologi gitu. Jadi teknologi emang pada akhirnya akan menjadi perangkat atau sebuah wadah yang berguna untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah, setelah menjelaskan konsep-konsep dasar ya, baru kita masuk ke dalam teori-teorinya. Teori pertama yang akan saya bahas itu teori fungsionalisme. Itu teori ini tuh mandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang sering terkait dan bekerja sama untuk mencapai keseimbangan dan stabilitas. Contohnya tadi sebenarnya sudah saya sebutkan contohnya ya. OSIS. OSIS itu kan ya ada porsinya gitu. Ketua nyuruh-nyuruh, wakil membackup ketua, sekretaris mengurus administrasi, surat-surat segala macam, bendahara melakukan ya minta minta uang untuk kelangsungan organisasi yang lebih baik. Dan ia pada intinya untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas atau ya bahasa sosiologi itu menjaga harmoni gitu. Jadi ya agar satu tujuan itu terjalan dan dia tanpa konflik segala macam, emang perlu teori fungsionalisme. Jadi berjalan sesuai fungsi-fungsi yang ada. Selanjutnya ada teori konflik. Teori ini adalah teori yang lumayan dekat dengan kita lah, karena kita nggak mungkin sehari-hari nggak ada konflik ya. Nah, dalam sosiologi kita bisa lebih mendalami teori ini, mempelajari teori ini lebih dalam juga, karena te- kita nggak bisa semena-mena nyebut konflik itu kayak gini gitu, karena ada penjelasan tersendiri. Kayak misal, konflik ini sebenarnya tuh dibutuhkan gitu, untuk mencapai apa? Untuk mencapai harmoni sosial. Harmoni itu ya intinya berjalan sesuai rencana, satu tujuan yang seperti tadi saya bilang. Tapi emang eh, diperlukan konflik kadang-kadang tuh ya untuk mencapai harmoni, karena konflik itu membangun sebuah apa ya, sebenarnya konflik ini bisa dijadiin pelajaran gitu, bahwa pasti ya manusia akan melakukan kesalahan, dan bentuk penyelesaiannya juga beda-beda gitu. Ada yang langsung minta maaf bisa, ada yang harus berantem dulu baru bisa minta maaf, ada yang harus lewat jalur hukum karena kalau mungkin konfliknya sudah terlalu berat sampai membunuh, itu emang harus sampai ke ranah hukum. Nah, untuk teori selanjutnya ini sebenarnya teori yang saya suka secara pribadi ya, yaitu teori dramaturgi. Teori dramaturgi ini membahas tentang bagaimana seorang individu itu berperan gitu dalam sebuah apa ya bahasanya, panggung. Berperan dalam sebuah panggung. Contohnya gini, kita pasti punya yang namanya, kita pasti bisa memposisikan diri bahwa kapan kita harus menjadi kita yang biasa, kapan kita harus menjadi kita yang bukan kita. Kita yang bukan kita dalam arti bisa jadi positif dan negatif ya. Misal saya adalah Akbar sebagai mahasiswa. Jadi saya sebagai mahasiswa ya harus apa? Harus belajar, harus ya datang ke kampus untuk kelas, mengerjakan tugas dosen untuk memenuhi nilai. Mungkin juga saya sebagai mahasiswa harus menjaga tutur kata saya biar ya penilaian teman-teman dan dosen terhadap saya itu baik gitu. Itu adalah istilahnya personality saya yang pertama. Lalu personality saya yang kedua, saya adalah sebagai Akbar yang Akbar aja gitu. Kalau Akbar, saya sebagai Akbar aja mungkin tutur bahasanya bisa lebih luas lah, kayak ngomong kasar. Seperti anak-anak pada umumnya ya, walaupun emang nggak benar, tapi ya lebih luas lah. Saya sebagai Akbar bisa nggak belajar, tapi bisa menjalankan hobi saya. Seperti hobi saya itu nonton anime, saya bisa nonton anime untuk menghibur diri dan melakukan banyak hal lain gitu.
Intinya kita bisa memposisikan kapan kita harus berperan secara formal atau informal. Atau mungkin contoh lainnya yang sangat melekat dengan anak muda zaman sekarang adalah akun IG atau akun sosmed apapun lah. Karena pasti anak-anak zaman sekarang mayoritas mempunyai banyak akunnya ya. Akun IG, Instagram itu nggak cuma satu gitu, tapi ada dua sampai tiga. Nah, di akun pertama pasti kita lebih lebih ke menunjukkan sisi dimana kita ini ya sebagai orang biasa gitu. Mungkin eh, lagi jalan-jalan, lagi ya pakai baju bagus biar dilihat orang-orang tuh kita, wih stylish atau ya apapun hal yang mau ditunjukin tapi sifatnya positif gitu atau mungkin negatif ya. Tapi intinya biasanya sih di Gevers itu orang-orang akan lebih menunjukkan personality eh kalau kita nih iya kalau diri mereka tuh bagus atau istilahnya pencitraan mungkin walaupun sebenarnya dibaliknya nggak gitu tapi ya gitulah intinya menciptakan penilaian bahwa kita ini sebagai pribadi yang baik atau pribadi yang sesuai apa yang kita posting. Nah, di akun second biasanya lebih brutal nih, lebih istilahnya lebih liar lah. Kita bisa ya mungkin kalau mau nyerang-nyerang politik karena takut hilang bisa di post di second atau kalau kita lagi gemes sama orang lagi mau gibah ya bahasanya ya lagi sama orang ya kita curhat di IG second entah di story atau dimanapun itu biasanya di Twitter sih lebih seringnya tapi kalau di Instagram mungkin lebih ke menunjukkan sisi asli bagaimana bagaimana kesehari-harian orang keseharian orang ya karena kalau misalnya di IG first kelihatannya sering pergi-pergi sering foto-foto bagus tapi di IG second dia lebih menunjukkan sifat aslinya bahwa ya dia jalan-jalannya sambil ngapain gitu sambil ngomong kasar lah atau sambil ya sama teman-temannya melakukan hal-hal random punya seasiknya sendiri lah gitu. Nah, saya lumayan suka teori ini karena emang melekat dalam diri saya sendiri juga ya karena ya saya juga punya dua akun IG dan apa ya sebenarnya teori ini bisa digali lebih dalam ya karena banyak peran yang sebenarnya kita sebagai manusia banyak peran yang kita jalani gitu nggak cuma sebagai pelajar, pekerja atau manusia biasa tapi kadang kita bisa memakai topeng untuk apa ya hal-hal yang lebih luas lah apapun itu. Nah, karena tadi ya udah pada intinya teori dramaturgi itu memposisikan diri kapan kita harus pakai topeng yang ini, kapan kita harus pakai topeng yang itu gitu. Itu ya uniknya teori dramaturgi. Makanya saya lumayan suka teorinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sosiologi di dunia modern atau bahasa lainnya mungkin globalisasi ya. Mungkin ini akan menjadi pembahasan terakhir karena globalisasi ini bisa dibahas dari tadi perubahan sosial. Tadi saya sudah menceritakan bagaimana perbedaan di saat teknologi belum terlalu dipakai sampai sekarang teknologi sangat dipakai. Apalagi sekarang sudah ada namanya AI, artificial intelligence, yang mana eh oh, atau mungkin kita bahas dulu globalisasi itu ya intinya mendunia lah. Kita bisa mengakses informasi atau hal-hal dari negara luar aja gitu. Jadi kita nggak cuma sebatas mau bahas hal-hal di Indonesia, tapi bisa di luar negeri. Di luar kota juga termasuk sih, di luar kota, luar negeri segala macam gitu. Nah, balik lagi kepada AI. Globalisasi ini bertambah pada AI karena sekarang apa-apa bisa pakai AI gitu. Nggak semua, tapi kebanyakan gitu. Kayak sekarang mahasiswa dan siswa-siswa mungkin mengerjakan tugas bisa nyari di AI tanpa nyari di Google karena emang di AI itu lebih apa ya bahasanya lebih efisien dan lebih fleksibel lah. Kalau di Google kadang kita nyari jawaban tuh nggak langsung ketemu. Tapi kalau di AI kita bisa berkomunikasi langsung gitu. Kita minta kalau misal jawaban ini kurang lengkap, tolong lengkapi gitu bisa digituin AI. Nah, dampak dari AI ini sendiri ada positif dan negatifnya. Tentu semua hal pasti ada negatif dan positifnya gitu. Jadi nggak semena-mena hal itu positif mulu dan negatif mulu gitu. Positifnya adalah bisa kita bisa lebih mempermudah mencari informasi hal-hal yang kurang lengkap yang ada pada internet gitu. Jadi karena AI sendiri juga sebenarnya kan ngambil sumber dari internet ya. Cuma kita bisa berkomunikasi gitu mintanya kayak yang lengkap dong nanti langsung dicariin atau kalau kita mau ya bikin hal-hal yang misal puisi juga bisa dibikin oleh AI gitu karena emang sangat fleksibel ya ini. Nah negatifnya tentu saja
bakal dipakai bakal dipakai macam-macam gitu, kayak buat nyontek, buat tugas, misal tugas disuruh bikin paper malah minta tolong AI bikinin. Ya pokoknya jeleknya jadi itulah, digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tuh tidak boleh dilakukan gitu, apalagi untuk buat skripsi ya. Jangan buat skripsi pakai AI, apalagi bahasanya sangat, karena AI walaupun ya bahasanya kayak manusia, bukan bahasanya, tapi kita bisa berkomunikasi dengan AI selayaknya manusia, tapi AI itu bukan manusia gitu, bahasanya sangat sangat bahasa program gitu, jadi terlihat gitu mana perbedaan antara bahasa kita dengan bahasa AI itu sendiri. Nah, jadi intinya apa? Intinya sosiologi, intinya sebagai penutup, sosiologi itu adalah alat yang penting untuk memahami dunia sosial kita. Jadi kita mempelajari pola-pola sosial, konflik, perubahan, dan globalisasi ya. Yang tadi contohnya sudah saya sebutkan. Jadi intinya begitu ya. Sosiologi itu lebih, sosiologi itu luas cakupannya gitu. Bisa jadi guru, bisa jadi peneliti, banyak lah gitu. Oke, ya segitu saja hal-hal yang saya bahas di video ini terkait sosiologi. Tadi saya sudah membahas dari konsep dasar, teori-teori, tokoh-tokoh, sampai ya sampai penutup ini gitu. Udah, intinya semoga video ini berguna untuk saya dan kalian yang menonton ini, dan semoga kita semua dapat berkembang menjadi lebih baik lagi, walaupun memang negara Indonesia sedang agak rumit ya konfliknya, ya balik ke konflik nih. Oke, ya deh intinya. Sekian dari saya, Muhammad Akbar Putra Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya.